Oreo lagi nimbang berat badan. Majikan diam-diam ngintip dari balik tembok. Oreo langsung tutupin angkanya. Kamu udah kegendutan, kata majikan. Majikan pun atur ulang jadwal makan Oreo. Oreo yang nggak tahu dari tadi nungguin makanan keluar. Dia nungguin sampai bete. Terus majikan kasih tahu Oreo, kamu harus diet Oreo. Berat kamu udah 15 kilo tuh. Nih makannya pakai ini aja. Terbuat dari sayuran, jadi nggak bikin gendut. Terus pas malam, akhirnya makanan Oreo keluar. Oreo yang tadinya udah ngantuk langsung lari secepat kuda. Mata majikan bintitan karena suka ngintip video geol-geol. Si bontot ngejek sambil niruin. Pas sudah sembuh, majikan balas dendam. Dia ngerjain si bontot. Kali ini dia pura-pura menghilang. Si bontot kebingungan nyari majikan. Pas sudah ketemu, dia pura-pura pingsan. Gak lupa taruh ikan di lantai buat usilin bontot. Bontot jilatin ikan, dikira ikan beneran. Ikannya bergerak, bontot kaget. Si Pepeo aktif ya bun, suka lari-lari dan berantakin tisu. Lalu si Pepeo dimarahin sama paman bontot. Pepeo pun dikunci di dalam ruangan biar nggak berantakin lagi. Tapi Pepeo nggak tinggal diem. Dia cari cara buat keluar. Kemudian lehernya Pepeo malah nyangkut. Duh, Pepeo ada-ada aja. Lalu Pepeo dilepasin. Malah makan makanannya paman bontot. Pepeo pun diomelin lagi. Terus dikasih makan punya Pepeo. Tapi setelah makan Pepeo malah berantakin lagi. Alhasil Pepeo diusir. Majikan punya koleksi bulu kucing segunung di rumah. Udah dijadiin sandal dan boneka lucu-lucu. Terus bingung mau buat apa lagi ya? Coba bikin topi ya. Syal buat bontot juga oke. Sekalian sarung tangan biar anget. Tapi stok bulunya masih numpuk. Akhirnya dibikin boneka melotot. Bontot malah takut. Daripada bontot galau, majikan putar otak lagi. Pertama, ambil kumis bontot. Lalu jahit benang dan masukin bola bulu. Wow, jadi tasbih ala biksu. Kreatif banget kan? Si Oreo suka garukin badan di sepatu majikan. Bulunya jadi pada nempel deh. Terus majikan lihat dia garuk-garuk di durian. Majikan jadi punya ide. Majikan potong kulit durian, terus ditempel di sepatu deh. Sekarang sepatu majikan aman dari bulu. Setelah sukses bikin sandal dari kulit buah, sekarang majikannya pengen punya sandal dari kulit durian kayak si bontot. Pertama, duriannya disiapin dulu, dikupas, terus dagingnya dikasih ke si bontot. Sambil itu, majikannya mulai ngerajut tali sandalnya. Si bontot juga diajak nemenin, tapi biar nggak rewel, dia dikasih makan dulu. Begitu si bontot kenyang, tada! Wow! Sandal durian pun jadi. Para meong cuma bisa melongo. Ngebayangin sakitnya pakai sandal itu. Si Ade bikin boneka buat Koko. Tapi bonekanya nggak mirip Koko sama sekali. Jadi dia copotin deh bulu bonekanya. Terus dia rajut ulang. Kali ini si Ade pengen bikin boneka yang lebih bagus dan mirip sama Koko. Gak lupa dipakein kumis biar makin mirip. Udah jadi deh. Menurutmu gimana hasilnya? Udah mirip belum sama Koko? Udah jam 10:30 malam si adik masih belajar. Katanya besok ada ujian. Si Koko nyuruh adik berhenti. Waktunya tidur. Koko udah nungguin adik di tempat tidur. Tapi pas lagi tidur si adik batuk-batuk. Mama yang denger si adik batuk langsung nyamperin ke kamar. Koko yang khawatir si adik sakit pun langsung cari obat. Koko terlihat cemas sekali. Semalaman dia nggak tidur buat jagain adek. Besoknya si Ade langsung sembuh berkat Koko yang selalu jagain dia. Si Koko selalu ada menemani si adik setiap harinya. Entah itu lagi main atau lagi tidur pun si Koko selalu ada di sisi adik. Terbiasa bersama-sama bikin si adik takut kehilangan Koko. Sampai si adik sering kepikiran hal yang bikin dia takut. Gimana kalau suatu hari nanti Koko pergi ninggalin dia? Dia sering keinget momen waktu Koko selalu nemenin dia makan. Terus kebayang nanti dia makan sendirian tanpa Koko di sampingnya. Yang paling bikin dia sedih banget nanti nggak ada lagi yang ngajak main atau nyamperin dia tiap hari. Baru mikirin itu aja, si adik udah nangis kejer. Makanya selama Koko masih ada di sampingnya, si adik janji bakal selalu nemenin dan sayang sama Koko sampai kapanpun. Hari ini jadwalnya Blacky kontrol ke dokter. Majikan masukin Blacky ke dalam tas terus ditinggal. Pas majikan pergi, diam-diam Blacky keluar dari tas. Blacky yang pinter pun punya ide biar majikan nggak sadar dia udah keluar. Blacky masukin bola ke dalam tas dan mancing si putih masuk ke dalam tas.
Pas majikan mau berangkat, dia nggak sadar kalau yang dibawa adalah si Putih. Jadinya si Putih deh yang diperiksa sama dokter. Terus Putih pura-pura pingsan biar nggak disuntik. Pas sampai rumah si Putih marah sama Blacky karena udah jebak dia. Mereka pun berantem. Biar Putih nggak bete lagi, majikan kasih Putih makanan. Tapi si Blacky nggak dikasih karena dia bandel. Majikan lagi cariin Blacky, tapi pas buka pintu, si Blacky lompat pakai kostum laba-laba. Majikan kaget, untung nggak jantungan. Si Blacky ngumpet lagi, dipancing pakai mainan kucing nggak mau keluar. Pas ditarik dari kolong, ternyata bukan Blacky. Ternyata Blacky sembunyi di paperback warna hitam biar nggak kelihatan. Lalu majikan punya ide isengin balik. Pertama warnain muka pakai masker hitam, lalu ngumpet di rumah Blacky. Pas Blacky mau masuk ke rumahnya, dia pun kaget dan pingsan seketika. Hari ini cuaca panas banget. Majikan pengen minum yang seger dan nyuruh Blacky ambilin Coca-Cola. Tapi ada yang aneh dengan tingkah Blacky. Dan bener aja, pas cola dituang, di situ kelihatan ada uang di balik plastiknya. Terus pas Blacky mau pup di taman, dia mengendus bau uang. Dan ternyata bener. Gak berhenti di situ, pas majikan mau cuci tangan, Blacky kembali bertingkah aneh. Majikan yang penasaran pun belah sabun jadi dua. Wow, ternyata ada emas di dalam sabun. Wah, si Blacky emang kucing pembawa keberuntungan. Ditemukan jejak kaki pada secuil pisang. Mari kita cari tersangkanya. Pertama, ukur dulu bekas gigitan pada pisang. Ternyata cocok sama ukuran gigi Bontot. Pas majikan pergi, ternyata si Bontot injek pisang. Kriminal Bontot pun dipenjara. Waktu main petak umpet, Bontot milih ngumpet di dalam karung. Kakaknya juga pengen masuk ke tempat yang sama, tapi Bontot gak ngizinin, dia ogah geser. Akhirnya mereka gelut. Bontot kena tabok duluan. Bontot pun mutusin buat kabur dan main sendirian aja. Tapi malah ketemu lagi sama kakaknya. Langsung deh berantem lagi. Persis kayak Tom dan Jerry. Si Bontot ngerusuh di mana-mana, lari-larian, mecahin telur, sampai numpain styrofoam salju. Bulunya Bontot sampai kotor banget. Terpaksa deh majikan harus beberes. Untung ada alat ini, tinggal didorong semuanya langsung bersih dan rapi. Tapi pas udah diberesin, ternyata Bontot berantakin lagi. Bontot pun akhirnya dibuang sama majikan. Tapi anaknya majikan gak tega. Mending dibuang aja atau bawa pulang? Komen ya. Majikan ajak para kucing jalan-jalan ke mall jam 11 nanti. Dari jam 7 si Bontot udah gak sabar. Bolak-balik cek HP. Pas udah mau jam 11, Bontot langsung ngacir. Tapi ternyata masih harus nunggu ibu negara dandan. Mana lama banget dandannya. Sampai akhirnya Bontot dan majikan jadi tulang. Saking lamanya nunggu ibu negara dandan. Si Bontot udah malam bukannya tidur malah ajeb-ajeb sama kakak-kakaknya. Gak ada kapoknya, padahal kepalanya udah pernah kesangkut kardus. Giliran besok paginya dia ngantuk berat karena semalam kurang tidur. Pas lagi asik tidur dikerjain sama majikan. Majikan pasang alarm di HP dan iPad biar dia keberisikan. Majikan nyariin Bontot kemana-mana. Gak taunya lagi dengerin musik ajab-ajab di dalam kardus sama kakak-kakaknya. Astagfirullah. Tapi abis itu pas Bontot mau keluar malah gak bisa. Kepalanya nyangkut. Tot Bontot makanya tobat lu Tot. Ini si Bontot. Dia penakut kalau gelap. Langsung ngacir pas lampu dimatiin. Majikannya lalu kasih lampu di tempat tidurnya biar dia bisa tidur. Tapi pas tidur ada suara kipas angin turbo. Ah biasa aja, yang bikin dia nggak bisa tidur tuh suara ngorok belum terbiasa. Akhirnya majikan kasih tempat tidur baru yang ada lampunya. Kakak-kakaknya udah ogah tidur bareng majikan soalnya katanya kalau gorok kayak konser dangdut tengah malam. Untungnya mereka seneng dikasih tempat tidur baru lengkap dengan mainan. Tapi malah kakaknya yang ngorok sekarang. Ya ampun. Ini si Bontot lagi duduk celingak-celinguk nunggu makanan di meja. Tapi sama majikan suruh diet. Soalnya Bontot udah terlalu embot. Bontot jadi galau. Daripada lapar, mending jilat-jilat pembersih udara. Tapi kok nggak kenyang ya? Coba makan plastik aja deh. Dari suaranya terdengar crispy. Tapi rasanya nggak enak. Karena majikan kasihan, akhirnya dikasih makan. Si Bontot lahap banget. Sampai mukanya tenggelam di mangkok. Takut ada yang minta ya Tot. Bontot dan si Putih sering iri-irian. Kalau Bontot yang lagi dimanja majikan, si Putih iri dan cemberut. Giliran si Putih yang lagi dicium-cium, si Bontot juga iri. Bahkan sampai nabok si Putih. Duh, ada-ada aja deh tingkah mereka.
Si Bontot lagi ngambek dan memilih menyendiri. Dia kesal karena merasa selalu dianaktirikan. Kakak-kakaknya dapat yang besar, dia selalu kebagian yang kecil. Mainan kecil, laptop kecil, semuanya serba mini. Saat yang lain makan bareng, dia malah sering ditinggal sendirian. Akhirnya, majikannya beliin proyektor gede biar si Bontot bisa nonton puas dengan layar segede gaban. Kakak-kakaknya malah jadi iri dan pengen ikutan. Untung si Bontot baik hati, jadi ya udah deh, diterima juga buat nonton bareng. Si Bontot kegendutan. Majikannya punya cara buat ngurangin makan Bontot. Dia dipasangin kardus kayak gini biar olahraga ngejar makanannya terus, tapi nggak dapet-dapet. Malah dimakan sama kakaknya. Malah dimakan lagi sama si Gogon. Help me! Kakak-kakaknya juga dipakein sama kayak si Bontot biar nggak makan terus. Si Bontot masih terus berusaha sampai capek. Jalan ke sana kemari ngejar makanannya, dia mulai bete. Tapi si kakak. Kakak-kakaknya Bontot dan si Gogon lagi asik minum air yang diam-diam sudah dicampur minyak ikan sama majikan. Katanya biar doyan makan, tapi efek sampingnya lucu banget. Mereka jadi oleng kayak jagoan kungfu mabuk. Tiba-tiba, Bontot datang, dikasih juga minuman itu, tapi dia malah anteng, gak ngaruh. Justru makin lapar. Setelah makan dikasih lagi lebih banyak, baru deh Bontot ikut goyang. Jurus kungfu mabuknya keluar juga.